Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, semoga kalian di sana diberikan kesehatan, kesempatan, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan bacaan bismillah serta selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita sudah mengucapkan bismillah dan selawat, jangan lupa berdoa memohon kemudahan kepahaman dalam menuntut ilmu pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jangan patah semangat walaupun kita belajar tidak bisa berdekatan. Artinya kalian di rumah di sekolah tetap semangat dan jangan optimis ataupun merasa capek dan sebagainya. Nah, sebelum kita memasuki pada pembelajaran kita pada hari pertemuan kali ini, kita masih mempelajari ruang lingkup biologi. Kita sudah mengetahui pada ruang lingkup biologi sebelumnya meliputi 3 bagian. Yang pertama, hakikat biologi sebagai ilmu sains. Yang kedua, metode ilmiah. Yang ketiga, keselamatan kerja di laboratorium. Pada minggu sebelumnya, kita sudah mengetahui hakikat biologi sebagai ilmu sains. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan suatu kegiatan penelitian objektif untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu pengetahuan. Untuk melakukan metode ilmiah, kita harus mengetahui 3 tahapan. Yang pertama, kita harus mengetahui langkah-langkah metode ilmiah. Yang kedua, sikap ilmiah. Dan yang ketiga, laporan ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah meliputi 7 tahapan. Yang pertama, pemilihan masalah. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengidentifikasi masalah dan melakukan studi pendahuluan. Untuk memudahkan menemukan permasalahan, kita dapat melihat penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta menganalisisnya. Kemudian kita akan menemukan permasalahan baru. Dan yang kedua, permasalahan juga dapat kita temukan melalui studi pustaka dari berbagai referensi. Setelah kita mendapatkan masalah, kita juga harus mengetahui apa itu masalah. Masalah adalah suatu yang harus diselesaikan. Maka pada tahap yang kedua ini, kita membuat perumusan masalah. Tujuan merumuskan masalah untuk memperjelas batasan masalah yang akan dipecahkan. Biasanya perumusan masalah diawali dengan kata tanya. Seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Tahap ketiga, pengumpulan keterangan. Pengumpulan keterangan dapat dilakukan dengan studi referensi berupa teori, konsep, dan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya, ketika kita sudah mengumpulkan keterangan, pemecahan masalah dapat digunakan
jawaban sementara dari permasalahan yang akan diajukan. Maka pada tahap selanjutnya kita akan menyusun hipotesis. Sebelum kita menyusun hipotesis, kita harus mengetahui dulu apa itu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diajukan yang diperoleh berdasarkan data atau keterangan selama observasi atau studi pustaka. Setelah kita menyusun hipotesis, tahap selanjutnya pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis dapat dilakukan melalui penelitian. Untuk melakukan penelitian, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan dilakukan selama penelitian, serta menentukan kelompok-kelompok penelitian. Ada 2 macam kelompok penelitian, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Setelah kita melakukan pengujian hipotesis, langkah atau tahapan selanjutnya pengolahan data. Data diperoleh dari hasil penelitian. Data hasil penelitian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Langkah selanjutnya setelah pengolahan data yaitu pengambilan kesimpulan. Kesimpulan mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dapat mendukung atau tidak mendukung hipotesis yang dibuat. Jadi, terdapat 2 kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis diterima dan kemungkinan hipotesis ditolak. Yang kedua, sikap ilmiah. Dalam melakukan langkah-langkah metode ilmiah, seorang peneliti harus menerapkan sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. Opini merupakan keterangan yang belum dapat dipastikan kebenarannya, sedangkan fakta biasanya berupa hasil penelitian yang sudah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Peneliti yang baik harus selalu berusaha memperluas pengetahuan dan wawasannya. Jadi, keinginan tahuan seseorang peneliti terhadap suatu hal sangat bermanfaat dalam penemuan sebuah teori, konsep maupun fakta. Yang ketiga, peduli lingkungan. Seorang peneliti juga harus memiliki sikap peduli terhadap lingkungan, sehingga penelitian yang akan dilakukan tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, jujur terhadap fakta. Pengambilan data dalam suatu penelitian dilakukan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dengan apa yang terjadi. Langkah selanjutnya, terbuka dan fleksibel. Seorang peneliti harus bersifat terbuka yang diwujudkan dalam sikap mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Selanjutnya, berani mencoba. Rasa ingin tahu tentang sesuatu hal harus diikuti dengan sikap berani mencoba. Dengan demikian, peneliti akan menemukan jawaban dari permasalahan yang akan ditemukan. Selanjutnya, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Setiap pendapat yang dikemukakan oleh seorang peneliti harus memiliki dasar ilmiah dan tidak mengada-ada tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Langkah selanjutnya, bekerja sama.
Pada saat melakukan penelitian, seorang peneliti harus mampu bekerja sama dengan orang lain sehingga penelitian dapat dilakukan dengan baik dan hasilnya sangat memuaskan. Tahap selanjutnya, ulit dan gigi. Apabila seorang peneliti mengalami kegagalan dalam melakukan penelitian, pantang baginya untuk putus asa. Jadi, ketika gagal, maka rasa keingintahuannya dan rasa mencobanya akan dia lakukan kembali untuk menemukan permasalahannya. Tahap terakhir, bertanggung jawab. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti harus dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keselamatan tim dan keselamatan lingkungan juga menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, dari metode ilmiah, yaitu laporan ilmiah. Hasil penelitian perlu dikomunikasikan kepada publik sehingga mendatangkan manfaat dan mendapatkan masukan yang berguna untuk perbaikan hasil penelitian atau penelitian relevan di masa mendatang. Penulisan hasil penelitian harus mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, judul laporan. Yang kedua, prakarta yang berisi ucapan rasa syukur karena peneliti sudah selesai dan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu menyelesaikan penelitian. Yang ketiga, daftar isi. Dan yang keempat, pendahuluan. Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Berisi teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian dan hipotesis. Langkah berikutnya, metode penelitian. Berisi cara kerja, alat dan bahan, waktu, tempat, serta cara pengambilan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berisi data dan fakta yang diperoleh selama penelitian serta pengolahan data dan analisis terhadap hasil penelitian. Kesimpulan. Berisi simpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Berikutnya, daftar pustaka. Berisi sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan dalam menunjang penelitian. Dan yang terakhir, lampiran. Berisi tabel, grafik, gambar yang mendukung penelitian. Setelah kalian mempelajari metode ilmiah, sikap ilmiah, dan format laporan ilmiah, maka kalian bisa mencoba membuat proposal penelitian. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.